Bab 20. Ambisi dan obsesi. Sudah 2 minggu lamanya, Revan menyembunyikan pertemuannya dengan sang mantan kekasih. Ia belum mampu bercerita yang sebenarnya kepada Ratu dengan keadaan sedang hamil seperti sekarang ini. Tidak ada niat sedikit pun dalam hati Revan untuk menyakiti sang istri, tetapi ia sama sekali belum memiliki keberanian mengungkapkan kejujuran di depan Ratu. Ia takut jika wanita itu terluka setelah mengetahui suaminya masih bertemu dengan wanita masa lalunya. Hari ini, Revan kembali bertemu dengan Lani di tempat biasa. Ia berusaha bersikap tegas dan berharap mendapatkan pengertian dari wanita itu. Harapannya adalah agar sang mantan kekasih dapat menerima kenyataan yang ada di depan mata. "Aku mohon, Lan, kita tidak sebaiknya seperti ini. Kamu tahu kalau aku sudah memiliki kehidupan bersama istriku. Aku tidak mau terjadi kesalahpahaman di antara kami." Revan berusaha memberikan penjelasan kepada Lani. "Tidak akan ada salah paham, Van. Kita saling mencintai." "Itu dulu, Lan. Sekarang kenyataannya sudah jauh berbeda. Wanita yang aku cintai saat ini hanya istriku, calon ibu dari anakku. Tolong kamu terima itu." "Aku tidak percaya. Mana janjimu yang dulu? Kamu akan memberikan cintamu hanya untukku. Kamu sudah lupa dengan apa yang telah kita lakukan dulu. Tolong sadar dengan keadaan kita yang sekarang. Kamu sudah menentukan pilihanmu sendiri, dan aku juga sudah bahagia memiliki istriku." "Stop, Van. Aku benci mendengar kalimat itu. Tidak akan kubiarkan wanita lain merebut cintamu dariku, sekalipun itu istrimu. Kamu hanya akan mencintaiku seorang selamanya." "Maaf, aku harus pergi. Susah ngomong sama kamu. Lama-lama aku bisa gila ngadepin kamu." Revan beranjak meninggalkan Lani dari tempat itu. "Tunggu, Van. Jangan tinggalin aku. Aku gak akan melepaskanmu lagi." Revan tidak menghiraukan panggilan Lani. Ia tidak menoleh sedikit pun. Revan masih tidak habis pikir melihat ambisi Lani. Ia tidak pernah menyangka wanita itu sekarang jauh lebih terobsesi terhadap dirinya. Dulu, Lani masih bersedia melepaskannya bertunangan dengan Ratu, karena saat itu mereka masih tetap berhubungan tanpa sepengetahuan keluarga. Akan tetapi, sekarang Lani nekat ingin tetap hidup bersama Revan yang telah memiliki kehidupan bahagia. Laki-laki itu tidak rela jika hubungannya yang baru terjalin dengan indah akan kembali berantakan hanya karena masa lalunya. Revan juga makin takut saat beberapa hari yang lalu Lani menceritakan sebuah kebenaran yang tidak ingin ia dengarkan. Ia merasa sedang berada dalam masalah yang sangat sulit untuk dilalui. "Reno, suamiku, sudah menjatuhkan talak 3 atas diriku. Sekarang dia mengurus perceraian kami, Van. Aku sangat bahagia karena akhirnya terbebas dari penderitaan yang dia berikan." "Apa? Kamu merasa bahagia dengan sebuah perceraian?" Revan sangat terkejut mendengar pengakuan Lani. "Sudah lama aku ingin berpisah dengannya, tapi sekarang baru terwujud. Perceraian itu sangat dibenci oleh Allah, Lani. Gak usah sok ceramahin aku. Ini kemauanku dan harapanku. Aku yakin kalau kita ditakdirkan untuk bersatu." "Maksud kamu apa? Bukankah dari dulu kamu berharap agar cinta kita bersatu kembali tanpa adanya orang ketiga? Kamu juga sangat berharap menjalani hidup bersamaku." Lani sangat yakin mengucapkan kalimat itu di depan Revan. Padahal laki-laki itu sudah mengingatkan bahwa dirinya kini hanya mendambakan Ratu seorang. Namun, Lani tetap terobsesi untuk kembali bersama laki-laki yang telah memiliki istri. "Kamu sudah gila, Lani. Aku gila karena cintamu. Apa perlu aku menghubungi istrimu untuk memberitahukan tentang pertemuan kita? Kamu jangan nekat, jangan ganggu istriku." Revan membentak Lani. "Aku gak suka kalau kamu perhatian padanya. Dia istriku, dan sudah seharusnya perhatianku hanya untuknya." "Kamu jahat, Van. Dulu kamu selalu menyanjungku, mengucapkan kata cinta padaku. Itu dulu, kamu harus ingat. Bagiku sekarang, kamu gak lebih dari masa lalu. Kita lihat aja nanti.
Lani memberikan tantangan kepada Revan. Revan sangat takut dengan apa yang Lani lontarkan kepadanya. Wanita itu selalu membuatnya kesal hingga mengundang emosi dan amarah. Seperti yang terjadi hari ini, Lani memaksa untuk bertemu dengannya. Namun, laki-laki tersebut akhirnya berhasil meninggalkan sang mantan kekasih di tempat pertemuan mereka. Hampir 2 minggu lamanya, Revan berhasil menghindar dari Lani. Sekarang, ia merasa bebas dari cengkraman sang mantan kekasih. Dirinya berharap agar wanita masa lalunya itu benar-benar tidak akan mengganggu kehidupan rumah tangganya. Hari ini, usia kehamilan Ratu memasuki 7 bulan. Ia makin menunjukkan rasa ingin dimanja kepada Revan. Penuh kasih sayang dan cinta yang tulus, suaminya itu selalu memberikan yang terbaik. Anak papa udah makin gede nih. Revan mengusap-usap perut Ratu saat mereka bersantai di bangku taman belakang. Iya dong, Pak. Tiap hari dikasih makan, pasti makin gede. Ratu menimpali ucapan suaminya. Kamu makin imut sayang dengan perut seperti ini. Revan mengembangkan senyum kepada istrinya. Ih, kamu ngeledek aku nih. Kok ngeledek sih? Itu fakta sayang. Seperti apapun, bagiku tetap cantik dari dulu. Yang benar. Iya, beneran. Ketahuan banget gombalnya. Padahal dulu gak pernah dilirik. Lirik kok, tapi kamu gak tahu. Saat itu aku berusaha untuk tetap fokus mencintai wanita masa laluku. Terus, kalau seandainya sekarang kamu kembali bertemu dengannya, apa kamu akan memilih dia? Revan sedikit terkejut mendengar pertanyaan istrinya. Dia tidak lebih dari masa lalu. Masa depanku hanya bersama kamu. Makin pintar gombal deh. Gak malu sama anak ya? Gimana kalau dia tahu ternyata papanya hobi menggoda mamanya? Pasti dia ngerti dengan posisi papanya. Iya deh. Ratu sangat bangga dan bersyukur dengan perubahan yang Revan tunjukkan dalam beberapa bulan terakhir ini. Ia amat terpesona menyaksikan juga merasakan kasih sayang dan perhatian yang selalu ia dapatkan dari suami tercinta. Kini, Ratu yakin dan percaya kalau Revan telah berhasil menjadi suami idaman yang bertanggung jawab. Sikap Revan yang dulu dan sekarang sungguh sangat jauh berbeda. Dilihat dari sudut manapun, semua bertolak belakang, bagaikan bumi dengan langit. Makin cinta deh sama istriku. Revan mendaratkan ciuman di dahi Ratu. Terima kasih atas cinta yang kamu berikan padaku, Mas. Aku bangga memiliki suami seperti dirimu. Iya dong, udah tampan, manis, dan romantis juga. Revan membanggakan diri di depan Ratu. Mulai deh besar kepala. Kenyataannya, kamu gak bisa berpaling dari laki-laki tampan ini. Revan selalu berhasil membuat Ratu terhibur dan bahagia. Ia ingin agar wanita itu selalu bersemangat dan tetap ceria dalam keadaan sedang hamil seperti saat ini. Laki-laki itu telah berjanji akan memberikan yang terbaik untuk istri tercinta. Keesokan harinya, pagi ini, Ratu kembali melakukan rutinitas dengan berjalan di sekitar halaman rumah. Biasanya, ia didampingi Revan. Namun, hari ini wanita itu melakukannya sendiri karena Revan terlebih dahulu harus ke rumah orang tuanya sebelum ke kantor. Laki-laki itu harus melakukan persiapan untuk bahan rapat dengan partner kerja pagi ini. Setelah selesai menggerakkan kaki di halaman rumah orang tuanya, Ratu duduk sejenak di depan teras rumah bersama Bu Bella. Sang ibu sangat bahagia melihat putrinya kembali lebih bersemangat dan ceria. Saat ibu dan anak itu sedang menikmati sarapan yang telah dipersiapkan Bi Ijah, tiba-tiba satpam berjalan menghampiri mereka dengan membawa amplop coklat di tangan kanannya. Pagi Bu, Neng, Pak Udin menyapa Bu Bella dan Ratu. Pagi juga Pak Udin, balas Ratu. Pak Udin bawa apa itu? Bu Bella menunjuk ke arah amplop dalam genggaman Pak Udin. Ini saya temukan di depan pintu pagar, Bu. Pak Udin menjelaskan kepada majikannya. Kamu nggak tahu siapa yang taruh di situ? Tanya Bu Bella penasaran. Nggak tahu, Bu.
Aneh ya mah, Ratu kembali membuka suara. Iya, jawab Bu Bella singkat. Ini Bu, saya serahin amplopnya. Saya mau melanjutkan bersih-bersih di pos. Pak Udin menyerahkan amplop berwarna coklat itu kepada Bu Bella. Terima kasih Pak Udin. Bu Bella pun menerima amplop tersebut. Kira-kira isinya apaan ya mah? Tanya Ratu setelah Pak Udin pergi. Gak tahu nih, Mama buka ya, kata Bu Bella. Ratu mengangguk. Wanita cantik parubaya tersebut membuka amplop yang kini dalam genggamannya. Bu Bella dan Ratu seketika langsung terkejut setelah melihat isi amplop yang diberikan Pak Udin. Mereka tidak pernah menyangka dan tidak percaya setelah melihat apa yang ada dalam kertas coklat tersebut. Apa isi amplop coklat yang diberikan Pak Udin?